Jadi Sinhan Asset Management Indonesia sudah bergabung kira-kira dengan Sinhan Group sekitar 2 tahun. Nah, jadi adalah joint venture dengan perusahaan international company perusahaan Korea, Sinhan Investment Corp yang merupakan perusahaan keuangan terbesar di Korea Selatan. Tapi kalau potong sudah berapa lama di pasar modal, Pak? Saya sudah di pasar modal hampir 25 tahun. 25 tahun. Ya, jadi dari sekitar tahun 95. 25 tahun. 20. Hampir umur saya. 25 tahun. Pak Tony memang dapat banyak penghargaan dari asosiasi bursa, terus semacam Pareksa.com itu yang situs terbesar untuk pasar reksadana lah istilahnya. Nah, Bapak bisa rekomendasi apa, Pak? Reksadana Bapak kenal? Untuk rekomendasi kita tentu kalau mau untuk return yang cukup baik untuk di Indonesia mestinya invest di reksadana saham ya atau reksadana campuran. Di situ cukup konservatif. Nah, walaupun saya sudah mengalami krisis karena saya dari tahun 95 di pasar modal di perusahaan sekuritas, saya sudah mengalami krisis 98 waktu kejatuhan rezim pemerintahan yang lama ya. Kemudian krisis 2008 Lehman Brothers. Dan yang kita tidak antisipasi adalah Corona Crisis. Ini pembelajaran yang sangat mahal, apalagi saya sebagai fund manager yang mengelola dana publik dan juga dana pribadi ataupun dana dari company cukup mengalami shock dan kerugian yang cukup besar karena di situ kita belajar untuk lebih melakukan money management lebih disiplin lagi dan juga lebih adaptif, menerima dan juga adaptasi dengan cepat. Semoga dengan perbaikan secara pandemi ini mulai kelihatan ada ujungnya dalam artian mulai membaik. Udah ada obat, udah ada vaksin, dan ekonomi mulai berputar. Semestinya pasar saham untuk jangka ke depan dalam waktu setahun, 2 tahun ke depan akan cukup baik. Nama reksadana apa sih, Pak? Reksadana kita adalah reksadana Sinhan Equity Growth. Growth ya. Dan kemudian Sinhan Balance Fund. Balance Fund yang campuran. Obligasi sama saham. Iya, benar ada reksadana Fixed Income. Hanya pendapatan tetap. Ya, jadi kita invest di obligasi pemerintah saja. Kemudian ada reksadana yang cukup sangat aman, tentu reksadana money market fund itu cuman fully almost deposito dan juga ada obligasi yang maturnya di bawah setahun. Kalau boleh tanya Pak Tony sendiri investasinya kemana? Saya di reksadana saham dan campuran. Berarti itu paling bagus ya? Ya, yang saya percaya dan saya yakini dari pengalaman yang saya lakukan, yang perform paling baik biasa di reksadana saham dan reksadana campuran. Equity Growth sama Balance Fund. Ya. Balance. Ekosistemnya gimana, Pak? Antara sekuritas sama aset manajemen? Hubungan bisnisnya seperti apa? Terus itu pertanyaannya bagus banget ya? Betul, pertanyaannya sangat kritis. Jadi hubungan perusahaan sekuritas dan aset manajemen tentu mutualisme ya, karena biasanya fund manager kan hanya melakukan pengelolaan dana dari publik, tapi investasinya selalu menggunakan sekuritas untuk transaksi. Jadi selalu saham ya, melalui sekuritas ya, saham, obligasi. Melalui sekuritas kita lakukan biasanya lewat sekuritas, jadi hubungannya seperti itu. Cuma balik lagi, kalau untuk sekuritas adalah untuk investor yang aktif. Mereka melakukan investasi personal secara aktif di pasar. Secara langsung ya, secara langsung di pasar. Jadi melakukan jual dan beli baik stok ataupun bonds directly, invest langsung. Sedangkan untuk aset manajemen adalah dipercayakan kepada profesional dengan metode, dengan investment proses, investment policy dan strategi yang sudah diuji dan sudah dikelola oleh para profesional untuk menghasilkan return yang jauh lebih baik. Kenapa individu lebih baik titip tangan ke aset manajemen? Karena kalau dia nggak bisa pantau terus, juga titip. Tapi di pasar saham ekosistemnya itu semua info-info berharga dan analisa mereka hasil research gitu kecenderung ke aset manajemen. Aset manajer karena orderannya besar. Betul. Itu ada kepentingannya. Jadi individu dia agak sedikit disampingkan secara bisnis ya. Betul. Ya, tentu dengan memilih karena banyak reksadana tadi aset manajemen perusahaan dari seratusan, tentu yang perform juga sama juga. Konsepnya adalah yang perform nggak semua perform juga. Balik lagi karena banyak hal di dalam mekanisme pengelolaan investasi itu banyak, nggak cuma secara hitung-hitungan statistik ataupun hitung-hitungan ilmiah, tapi juga di situ ada seni juga investment itu juga butuh masalah, ada mentalnya, ada view-nya, ada karakter profile dari fund manager, itu penting adalah seni nyali itu penting juga. Kejadian nyali yang saya katakan adalah pada saat COVID. Tentu itu juga berapa banyak yang orang masih berani beli pada saat indeks turun sampai 50%. Nah itu yang saya bilang tadi, memang harus dilakukan money management dan juga disiplin serta dibuat secara platform investment itu harus lebih akomodatif dan juga adaptif, karena situasinya terkadang
sangat-sangat di luar yang kita perkirakan. Di perusahaan Korea kan. Ya. Apa yang paling bikin Bapak sulit? Semacam apa? Budaya. Walking style Korean style pasti Walking style, ya. nggak cocok nih menurut aku. Iya, dipaksa minum. Kalau paksa minum tergantung, kalau memang kita suka minum soju, saya juga doyan, tapi bukan yang soju edik, bukan, memang saya nggak minum minuman keras yang berlebihan. Suka aja, tapi nggak sampai berlebihan. Budaya orang Korea itu sangat baik, disiplin. Jadi rata-rata mereka udah datang pagi-pagi tuh. Cukup pagi, pulang malam, ya, itu seperti itu. Sedangkan kita orang Indonesia itu jauh lebih santai sebenarnya. Mungkin memang di Korea adalah udah negara maju kelasnya. Jadi juga kemudian dan Shinhan sendiri kan perusahaan internasional besar. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan SOP yang cukup ketat. Yang menurut kita biasa aja, dari pihak partner kita Shinhan itu sesuatu yang harus runutan SOP. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi lambat, ya. Ketiga adalah yang sulit adalah berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia mungkin nggak terlalu jadi isu antar teman di kantor, itu sesuatu yang biasa aja. Tapi di Korea itu mungkin sangat strict, sangat rahasia atau apa. Kalau di kita jauh lebih santai, lebih komunikatif. Dan juga mungkin tidak ada semacam political di tempat kerja yang tepat sekali. Tapi kita menyadari, kan saya sudah pernah diajak diundang ke Korea juga, di Shinhan pusat. Gedungnya banyak sekali, hampir semuanya juga Shinhan, gedungnya Shinhan tuh. Dan budaya kerjanya juga dari saya dengar, mereka sangat ketat, kompetisi, dan juga sangat mungkin budaya kerjanya disiplin, tapi sangat kompetitif. Dan keluarga ya ini? Oh ya, istri. Jadi istri kebetulan, ya. Jadi balik lagi, sebenarnya ini masalah kalau kita invest di saham atau reksadana, itu adalah kalau untuk mendapatkan return yang bagus dalam jangka panjang, ya, untuk kita bisa pensiun dengan tabungan kita di invest ke saham atau reksadana yang bagus, itu memungkinkan. Tapi kita harus pilih saham-saham yang punya fundamental yang baik, manajemen yang bagus, dan prospek jangka panjang yang bagus. Makanan kesehatan yang memiliki buat kita investasi jangka panjang untuk kita sehat. Betul. Salah satunya adalah madu. Karena apa? Madu, setelah kita banyak baca dan dengar dari para ahli, itu adalah yang dianjurkan dari zaman raja-raja atau nabi-nabi zaman dahulu. Dianjurkan untuk minum madu. Karena ini ternyata madu itu tidak cuma diajarkan di agama atau kepercayaan baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ternyata di dalam kitab-kitab suci mereka pun menganjurkan madu itu sebagai salah satu minuman yang dihasilkan dari binatang, dalam hal ini lebah, itu untuk memberikan badan kita sehat, untuk sehat dan juga sebagai obat. Nah, jadi kita juga harus memberikan tubuh kita investasi jangka panjang yang baik dengan rutin minum madu. Kalau investasi untuk kita punya dana pensiun jangka panjang, kita investasi saham yang baik, fundamental bagus, supaya masih return yang bagus. Tapi untuk investasinya kita harus makan dan minum yang betul-betul memberikan efek jangka panjang yang bagus. Salah satunya madu yang asli. Boleh tanya harganya berapa? Harganya untuk satu ini 600 gram. 600 gram. Rp275.000, cukup terjangkau. Ini dijual di mana coba? Ini ada di sekarang ini masih penjualannya secara Tokopedia, Shopee sudah ada juga. Kita juga mulai jual lewat e-commerce. Reseller, kita distributornya. Harusnya ini kayak saya berada di dalam hutan. Nah, multi powers. Yang Ya. Nah, bedanya madu asli dengan madu yang diproses atau madu yang tidak asli tentu akan dirasakan di mulut, jauh lebih manis. Rasanya benar-benar rasa buah, manisnya bukan manis gula. Different. Bukan ini rasa manis gula sih. Coba ya, silakan. Nilainya harus objektif. Objektif. Kalau 1 sendok? Kurang. Nah, biasanya untuk minum madu minimal sehari itu 1 sendok makan, kira-kira 10 sampai 15. Enggak merasa sih ya? Udah kulitnya glowing gitu. Ini kulit untuk perawatan kulit sebulan bisa 10 juta lebih. Madu juga bisa untuk face mask. Belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Satu kata, satu kalimat terserah. Pada saat ketemu menyampaikan Hanyong Haseo. Kira-kira kalau di dalam bahasa Jawa itu piye kabare. Itu adalah how are you in bahasa Inggris. Piye itu apa? Piye itu apa kabar? Kabare. Bagaimana kabarnya? Jadi piye itu bagaimana? Piye itu apa?
Iya. Bagaimana? Kabar itu kabar. Kabar. Iya kabar. Iya kabar. Iya kabar. Saya jawabnya gimana? Kalau saya baik. Baik. Jawabnya gimana? Baik atau bahasa Jawanya ya apa ini ya? Saya bukan dari Jawa ya? Jawa. Baik. Api. Sae atau sae. Itu baik. Iya kabar. Good. Api. Sae. Api. Halus. Kulo seneng kowe. Ya, artinya aku cinta kamu. Nah, tunggu. Oke, Perempuan Jawa, tunggu. Oke, jadi nanti kalau misalnya, nanti teman-teman kalau ada yang paling cepat komen dalam bahasa Jawa, madu ini manis sekali dalam bahasa Jawa, yang pertama kali komen, misalkan Koki Opa traktir 1 madu. Langsung dikirim. Tapi uangnya dari Pak Untung kan? Iya, Pak Untung. Oke, ayo. 1 orang khusus yang paling pertama komen dengan bahasa Jawa. Madu ini sangat bagus, sangat manis. Madu ini sangat manis. Dapat 1 botol air honey. Tapi wajib ya. You cek Instagram airhoney.id ya. Gratis. Ya, 1 orang. Airhoney you.